Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 27 Februari 2025. Sari berita penting. Kapolres Sarulangun grup duduk 80 anggota geng motor. Berita kedua, puluhan buruh PT LAJ Tebu unjuk rasa di Dinas Naker Trans Tebu. Berita ketiga, 3 wanita diamankan di kolong jembatan, warga Padang resah. Berita selengkapnya. Puluhan remaja anggota geng motor mendatangi kantor Kapolres Tebu, Kapolres Sarulangun, Rabu 16 Februari 2025. Kedatangan para pemuda geng motor ke Gor Sarulangun itu membuat orang-orang di sana terkejut. Rame-rame begini. Pertama, Pak, coba, Pak. Coba kebagian ya. Udah tobat-tobat terus cepat. Mana lagi senjatanya kalau memang kalian bersenjata? Udah diperiksa? Saya cerita sama kalian, saya barusan lapor Kapolres. Kapolres mau menerima kalian. Ini lagi ada acara, jangan sampai ada apa-apa ya. Siapa yang tanggung jawab di sini? Ikut aturan ya, di dalam ada acara. Siap ya? Sontak para polisi yang sedang berjaga pengamanan kegiatan kejuaraan pencaksilat Kapolres Cup di Gor Sarulangun pun ikut kaget. Polisi yang ada di lokasi langsung berlari menghampiri gerombolan geng motor tersebut. Setelah cukup lama berlangsung percakapan, akhirnya terungkap. Ternyata kedatangan anak-anak geng motor itu ingin menjumpai Kapolres Sarulangun AKBP Budi Prasetya. Kedatangan mereka untuk menyerahkan senjata dan meminta berdamai. Kami mau ketemu Pak Kapolres, kami dari anak geng motor. Nak damai Pak, kata seorang di antara anggota geng motor. Sambil menyerahkan berbagai jenis senjata kepada pihak kepolisian, sekitar 80 orang remaja itu dikawal petugas kepolisian untuk bertemu Kapolres Sarulangun. Dalam pertemuan tersebut terlihat para remaja itu berdiskusi dengan Kapolres. Suasana terlihat hangat dan penuh keakraban. Para pemuda yang hadir itu tergabung dalam 3 kelompok, antara lain Misteri Kampung Tengah MKT, Orang Dalam Geng atau Ordal, dan tim Ogah Mundur Tom. Pada pertemuan itu mereka langsung mendeklarasikan berkomitmen menolak kenakalan remaja dan kejahatan jalanan di Kabupaten Sarulangun. Kapolres Sarulangun AKBP Budi Prasetya mengatakan kedatangan kelompok remaja tersebut ingin menyampaikan komitmen mereka dalam deklarasi yang secara sukarela berinisiatif menolak kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Mereka akan menyerahkan senjata tajam yang selama ini digunakan untuk tawuran. Ini sebagai contoh positif generasi muda. Kapolres Sarulangun siap pembinaan komunitas motor agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, serta membuat program kepolisian dalam keselamatan berkendara dan pencegahan tidak kriminal, ujarnya. AKBP Budi Prasetya berharap deklarasi ini tidak hanya sebagai simbolis, tetapi juga diikuti dengan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban, saling mengawasi. Jangan biarkan anak-anak kita terjebak dalam kelompok geng motor yang dapat merusak moral generasi emas, tuturnya. Sementara kasus kekerasan geng motor di Kota Jambi yang terjadi beberapa waktu lalu akhirnya memasuki tahap persidangan. Sebelumnya, seorang remaja bernama Sultan Manhadinullah sebagai korban pelemparan batu oleh geng motor di sekitar SMA Negeri 8 Kota Jambi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 lalu. Sultan mendapat lemparan
konblok dari geng motor. Akibatnya mengalami operasi dan mendapatkan luka serius di bagian kepala. Pasca kejadian Senin 10 Februari 2025, Hakim Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan sidang kedua kasus ini dan memanggil sejumlah saksi. Jaksa penuntut umum Triwanto menjelaskan dalam sidang kedua ini total saksi yang dipanggil adalah sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah AF yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus lain. Jelasnya Senin 10 Februari 2025. Dalam sidang yang dilaksanakan tertutup tersebut, Hakim mendengarkan keterangan saksi. Meski ada 4 orang pelaku yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian, pada sidang ini Hakim hanya menetapkan 1 orang terdakwa berinisial RIA dan 1 orang lagi inisial RED yang saat ini masih buron. Dari keterangan jaksa penuntut umum diketahui RIA diancam pasal 80 ayat 2 tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan juga undang-undang berlapis tentang senjata tajam, tambahnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, puluhan buruh PT Lestari Agrijaya LAJ mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Nakertrans Kabupaten Tebo untuk menyampaikan tuntutan terkait perpanjangan kontrak kerja mereka. Rabu 26 Februari 2025, pihak Dinas Nakertrans pun memfasilitasi mediasi antara buruh dan perusahaan guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Salah seorang buruh PT LAJ bernama Noviana mengatakan bahwa mereka menolak pemutusan kontrak kerja, terutama karena sebentar lagi masuki bulan puasa. Kami meminta perusahaan memperpanjang kontrak kerja. Kami bekerja sebagai perawat kebun karet dengan upah Rp125.000 per hari, ujarnya. Masa kerja para buruh ini bervariasi, ada yang sudah bekerja selama 3 tahun, bahkan ada yang mencapai 6 tahun. Mereka berharap perusahaan mempertimbangkan nasib mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Tebo, Mardiansyah, mengatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti surat dari Camat Tebo Ulu yang meminta fasilitasi terkait perselisihan antara buruh dan PT LAJ. Dari hasil mediasi disimpulkan bahwa kontrak buruh sebagai buruh harian lepas BHL akan berakhir tanggal 28 Februari 2025. Namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa buruh tidak serta-merta diputus kontrak, melainkan akan dialihkan ke perjanjian kerja waktu tertentu PKWT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan. Kami menghimbau perusahaan agar buruh memiliki status kerja yang jelas, baik sebagai PKWT maupun PKWTT, ujar Mardiansyah. Diketahui jumlah buruh yang datang ke Dinas Nakertrans lebih dari 80 orang. Sementara di BO3 PT LAJ terhadap 18 orang yang kontraknya tidak diperpanjang. Dinas Nakertrans pun meminta perusahaan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terutama karena buruh akan menghadapi bulan puasa. Namun pihak perusahaan menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan, termasuk aspek penilaian terhadap kinerja karyawan. Ketika dikonfirmasi, perwakilan PT LAJ Domu yang bertugas di bagian Human Resource Development atau HRD enggan memberikan komentar. Mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar, takutnya nanti salah dan melanggar etika, pungkasnya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang mengamankan 3 wanita yang diduga menjadikan kolong jembatan sebagai tempat untuk berbuat maksiat. Mereka diamankan di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Setelah laporan dari warga yang sudah lama resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut, Kasatpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar telah lama mengawasi pergerakan para remaja yang sering berkumpul di bawah jembatan, terutama pada malam hari. Awalnya kami menerima laporan dari warga tentang dugaan tidak mesum tidak di bawah jembatan.
Warga setempat bahkan sempat mengamankan pasangan yang kedapatan di lokasi tersebut, namun laki-lakinya berhasil melarikan diri sebelum kami tiba, jelas Chandra Eka Putra. Menurut informasi yang dihimpun, kolong jembatan itu kerap dijadikan untuk tempat berkumpul kebo para remaja. Beberapa di antaranya bahkan membawa pasangan ke lokasi tersebut yang semakin menimbulkan keresahan warga. Pada pagi hari, warga kembali menemukan dua wanita lainnya di lokasi yang sama. Mereka kemudian diamankan dan diserahkan ke Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Saat diperiksa, mereka berbicara berbelit-belit dan terlihat linglung. Mereka bahkan ngaku lebih nyaman tidur di kolong jembatan daripada di rumah. Kami masih mencari tahu alasan pasti dibalik perilaku mereka, tambah Chandra. Apakah dimarahi orang tua atau bagaimana? Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal, ketiga wanita tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Keberadaan tempat-tempat yang disalahgunakan seperti ini harus segera ditertibkan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.